Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri presentasi pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang proposal. Sebelumnya, perkenalkan saya Daya Biakto sebagai moderator jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun anggota saya sebagai berikut. Next. Ada Alfiah Romatunisa, ada Ayu Novita Primasari, ada Daya Biakto, ada Mega Puput Handayani, ada Muhammad Bagas Febrian, ada Raihan Saputra, juga ada Sopida. Silakan untuk pembicara pertama, Alfiah Romatunisa bisa memulai presentasinya. Terima kasih dari sebagai moderator dan saya Alfiah Romatunisa. Sebelumnya saya minta maaf atas tidak memakai background seperti teman-teman dikarenakan HP saya tidak bisa untuk mencari background tersebut. Di sini saya mau melanjutkan presentasi tentang pengertian proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan itu secara lebih dan jelas dan detail. Jadi, dengan proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Jadi, di dalam proposal itu ada sebuah bentuk rencana yang kemudian dilanjutkan dengan rancangan kerja dan yang nantinya diserahkan pada pihak pemberi izin secara tertulis dan berbentuk berkas. Cukup dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proposal bisnis. Proposal ini berkaitan dengan dunia bisnis atau dunia usaha, baik secara individu ataupun kelompok. Proposal ini bertujuan untuk memberi gambaran usaha yang akan dilakukan kepada para investor. Contohnya seperti proposal pendirian usaha, proposal pinjaman dana usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada proposal proyek. Proposal ini masih berkaitan juga dengan bisnis, namun bedanya proposal proyek ini lebih difokuskan pada suatu proyek bisnis. Contohnya proposal proyek, ada proposal proyek pendirian bangunan, proposal proyek izin pertambangan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah salah satu yang bisa digunakan dalam bidang akademis. Karena proposal ini diajukan untuk suatu riset atau penelitian yang topiknya itu mengenai seputar ilmu pengetahuan. Contohnya proposal penelitian itu ada proposal penelitian untuk tesis, proposal penelitian riset pengembangan, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Lalu yang keempat atau jenis proposal yang terakhir, proposal kegiatan. Nah, proposal ini itu adalah proposal yang paling umum dijumpai di masyarakat. Tujuan dibuatnya proposal ini untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan dan proposal ini juga dapat membantu agar penyusunan rencana program kegiatan yang akan diadakan itu lebih struktural. Contoh dari proposal kegiatan ini ada proposal kegiatan pensi sekolah, proposal kegiatan lomba 17 Agustusan, ada juga proposal kegiatan perayaan ulang tahun sekolah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Daya Biakto. Silakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan proposal. Ada beberapa tujuan dalam pembuatan proposal. Tujuan proposal juga bergantung pada jenis proposal yang akan dibuat. Namun secara umum tujuan proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar mendapatkan sponsor berupa dukungan. Dukungan yang didapat biasanya dalam bentuk dana keuangan. Hal itu juga sebagai sarana bentuk kerjasama dengan investor. Lalu proposal juga digunakan untuk mendapatkan izin atau persetujuan untuk melakukan sebuah riset atau penelitian. Jadi pada dasarnya
pembuatan proposal yaitu bertujuan untuk mendapatkan dana serta mendapatkan izin atau persetujuan untuk melakukan sebuah riset atau penelitian. Next. Selanjutnya, manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri proposal. Ciri-ciri proposal ada 4. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Alangkah baiknya sebelum melakukan sebuah acara, harus membuat proposal terlebih dahulu supaya mendapat izin untuk merancang atau meringkas terlebih dahulu kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Sebelum melaksanakan suatu kegiatan, pastinya harus ada yang namanya proposal untuk menjadi pemberitahuan acara atau kegiatan tersebut. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Jadi di dalam proposal tersebut juga terdapat tujuan dan alasan permintaan pengajuan proposal tersebut. Dan pengajuan proposal tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas supaya mendapatkan izin. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada empunya acara. Next. Selanjutnya, syarat-syarat proposal. Syarat yang pertama yaitu memiliki struktur dan logika yang jelas. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian diantaranya yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Dan selanjutnya ada bagian isi yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas, personalitas, keuntungan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan lampiran, dan lain-lain. Syarat yang kedua yaitu hasil kegiatan itu harus terstruktur. Maksudnya kegiatan ini berisi kegiatan pokok yang akan dilaksanakan. Biasanya dilampiri dengan jadwal kegiatan secara lengkap. Yang ketiga, rumuskanlah jenis kegiatan secara jelas, inovatif, terperinci, dan betul-betul dapat dikuasai. Maksudnya, mendeskripsikan seperti apa rangkaian acara kegiatan yang akan diadakan. Contohnya, seperti acara lomba puisi, lomba tari, lomba modern dance, dan lain sebagainya. Syarat yang terakhir, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional dan tidak mengada-ngada. Maksudnya, mendeskripsikan rincian masukan, pengeluaran, dan keperluan-keperluan dana yang digunakan untuk acara kegiatan. Next. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bu Leli dan teman-teman semua, saya tidak bisa menggunakan virtual background di Zoom karena laptop dan HP saya tidak mendukung. Baik, untuk selanjutnya ada unsur-unsur proposal. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Pada bagian ini, kita harus menyertakan alasan mengapa kegiatan atau penelitian ini dilakukan. Kedua, nama dan tema kegiatan. Nama kegiatan merupakan nama yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Sedangkan tema kegiatan ditulis agar agenda kegiatan menjadi terarah. Yang ketiga, tujuan atau manfaat kegiatan. Bagian ini berisi maksud atau manfaat yang akan didapatkan dari acara yang diselenggarakan. Yang keempat, target kegiatan. Berisi mengenai ukuran-ukuran yang digunakan sebagai penilaian tercapai atau tidaknya tujuan. Yang kelima, jenis kegiatan. Menjelaskan bentuk kegiatan tersebut. Yang keenam, waktu dan tempat kegiatan. Di dalamnya terdapat hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh, jadwal kegiatan, di mana berisi susunan acara selama berlangsungnya kegiatan.
Dan yang kedelapan, pelaksana dan organisasi kerja. Bagian ini berisi nama-nama panitia yang sudah dibagi dengan tugasnya masing-masing. Yang kesembilan, sasaran. Berisi tentang objek atau siapa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang kesepuluh, anggaran dana kegiatan. Berisi jumlah total pengeluaran yang diperkirakan oleh panitia. Yang ke-11, penawaran kerjasama. Bagian ini berisi bentuk penawaran kerjasama pada pihak sponsor. Dan yang terakhir, penutup. Pada bagian ini berisi kalimat yang menyatakan harapan agar pihak-pihak terkait mendukung terselenggaranya sebuah acara. Terima kasih, saya alihkan kembali ke Dai Abiyakto selaku moderator. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 10. Saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 10 meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.